minggu ke depan gitu ya. Ya kurang lebih dari biasa Bapak Ibu ada 4 ranah aspek ya. Ada aspek sikapnya, kurang lebih kita menjunjung tinggi segala macam lah. Hanya mungkin memang dari proses keterampilan umum ya, yang akan kita pelajari bersama itu pertama adalah kita mampu mendokumentasikan gitu ya dan menyimpan beberapa proses dalam sistem informasi akuntansi ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak bicara mengenai pengandalian dalam sistem informasi akuntansi gitu. Nah, nanti perspektifnya adalah perspektif campuran ya antara mungkin domainnya itu akan lebih banyak kepada audit sistem informasinya Bapak Ibu. Sistem informasi akuntansinya gitu dibandingkan dengan audit itu sendiri gitu. Tapi nanti kita juga bisa sharing bersama ya karena model pembelajarannya nanti selama 1 semester ke depan itu kan student center learning ya. Artinya bukan saya yang memberikan materi yang banyak gitu ya, tapi nanti dari Bapak Ibu yang akan men-set gitu kan seperti apa proses pembelajaran di kelas kemudian kita bisa banyak diskusi lewat case base ya oleh karena itu untuk pertemuan selanjutnya kita lebih banyak akan presentasi Bapak Ibu nah mungkin bisa sambil dibuat grup ya Bapak Ibu ya dibuat kelompok kelompoknya jangan banyak-banyak ya cukup satu kelompok ini kita total ada berapa ya Pak Utsman? Ada 15 orang, Pak. 15 orang. 15 Ya. berarti satu kelompok tiga saja deh. Satu kelompok tiga mahasiswa. Nah, nanti berarti ada 5 kelompok ya yang nanti akan kita diskusi bersama gitu di setiap pertemuan. Nah, untuk hari ini nanti coba buat kelompok dulu Bapak Ibu. Untuk minggu depan baru kita akan sedikit diskusi soal case-case yang nanti kita akan bahas gitu di setiap pertemuannya. Nah, ini beberapa capaian pembelajaran yang nanti akan kita dapatkan Bapak Ibu setelah mengikuti perkuliahan hari ini ya. Yang pertama tentunya kita memahami ya konsep dasar bagaimana kinerja eh, sistem pada sistem informasi akuntansi gitu. Terutama dari aspek teknik pengukurannya seperti apa, kemudian dari beberapa untuk alat bantu evaluasi gitu ya. Nah, nanti kita bahas secara komprehensif. Nah, Bapak Ibu nanti bisa bisa membaca sendiri dari sini beberapa aspek-aspeknya kurang lebih ada 6 aspek CPMK yang akan kita dapatkan gitu setelah mempelajari mata kuliah ini. Nah, yang mungkin menjadi highlight adalah ini ya. Nanti bisa kita bersama-sama kalau teman-teman yang mungkin sudah mengambil ini ya sertifikat CISA gitu ya, mungkin sudah paham soal audit information system itu seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa sharing bersama Bapak Ibu, kita saling sharing bagaimana bentuk yang ideal untuk pengendalian gitu. Karena kan konteksnya namanya pengendalian itu kan berbeda seperti di akuntansi keuangan ya. Pengendalian itu kan aspek-aspek yang abstrak gitu. Artinya masih setiap setiap institusi itu mungkin memiliki pengendalian yang berbeda seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan misalkan di industri bahkan di industri yang sama pun bisa menjadi proses pengendaliannya itu berbeda gitu. Oleh karena itu audit sistem informasi itu memerlukan kerangka framework yang fleksibel sebetulnya dibandingkan dengan pada saat Bapak Ibu misalkan melakukan proses audit begitu ya. Proses audit itu kan harus berdasarkan judgement gitu ya. Nah, justru eh, pola berpikir di dalam audit sistem informasi itu kebalikannya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kita kenapa bisa terjadi hal seperti itu gitu ya karena untuk dapat memberikan insight bagaimana eh, sebuah sistem informasi itu bisa berjalan. Nah, kurang lebih ada sekitar berapa ini ya? 11 bahan kajian ya yang kalau saya rangkum jadi satu kurang lebih ada gambaran audit sistem informasi. Kemudian kita bicara soal proses pelaksanaannya dari audit sistem informasi itu sendiri. Kemudian manajemen kontrol. Nanti kita bicara juga sedikit kaitannya dengan sistem development life cycle gitu ya. Beberapa software development seperti Agile atau Waterfall gitu. Kita nanti akan ada
diskusi ke sana. Lalu kita juga akan membahas mengenai pengelolaan keamanan sistem, ya, mengenai security di dalam eh, apa namanya pengendalian audit gitu seperti apa, dan terakhir mungkin ada mengevaluasi kinerja dari sistem informasi tersebut gitu. Nah, metode pembelajarannya nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas ya Bapak Ibu ya di beberapa kali kesempatan gitu ya. Tapi karena akan fleksibel gitu nanti bisa jadi mungkin sekitar 50% di kelas dan 50% lagi kita secara daring seperti ini. Nanti kita menyesuaikan dengan mungkin kebutuhannya teman-teman ya. Teman-teman kan bisa sambil kerja nih. Kalau kerjanya misalkan jauh ya mungkin better kita bisa bisa Zoom seperti ini atau nanti bisa kita pindah ke hari weekday gitu ya untuk kita ada di kelas gitu. Nah, modelnya seperti yang sudah saya sebutkan lebih banyak kepada case based learning ya. Kita mencoba memecahkan kasus dan kita mengkritisi gitu ya kasus tersebut seperti apa. Jadi secara asinkronus dan tidak sinkronus juga nanti kita melalui Google Classroom untuk media pembelajarannya Bapak Ibu seperti itu. Nih, Maaf, Pak Ayatullah, mic-nya ke-mute, Pak. oh iya, mohon maaf ya, ternyata pakai di mute ya. Oke, tadi kita bicara tadi soal kriteria penilaian. Kriteria penilaiannya karena Bapak Ibu juga sudah di tahun kedua ya di sini ya. Jadi sudah familiar dengan kriteria penilaiannya yang bersama dengan mata kuliah yang lain. Nah, ini beberapa referensinya dari eh, beberapa jurnal, kemudian dari buku juga ada gitu di sini, dan teman-teman nanti bisa baca di sini di setiap pembelajarannya mungkin akan ada sedikit sedikit modifikasi ya. Saya belum update, kelupaan ini filenya belum, ini file yang lama, tapi nanti kurang lebih akan ada sedikit modifikasi dari materi perkuliahan gitu ya. Nah, kurang lebih sih untuk secara keseluruhan masih sama ya. Jadi kita mempelajari sesuai dengan bahan kajian yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari apa saja ruang lingkup dari audit sistem informasi, kemudian kita belajar mengenai pengendaliannya seperti apa, dan sebelum UTS kita belajar soal sistem development life cycle ya, dan terakhir nanti mungkin kita bisa mempelajari seperti apa analisis kinerja dari sistem informasi. Nah, nanti di dalam mata kuliah ini juga saya nanti bersama dengan Pak Vero ya sebagai praktisi, mungkin sebelumnya juga pernah mengajar selama beberapa pertemuan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk ini kita dipercepat saja karena saya paham sudah malam, Bapak Ibu juga mungkin sudah capek ya. Nah, kita nanti ada minggu depan, nanti saya coba filenya akan saya share besok ya untuk seperti apa materi untuk presentasinya, untuk kita diskusi bersama bahannya. Kemudian nanti minta tolong Pak Usman untuk mengirimkan satu kelompok 3 mahasiswa ya, supaya saya bisa bagi mengenai penugasannya. Kira-kira seperti Oke, itu. baik, Ada Pak. pertanyaan untuk yang sudah dijelaskan, Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Ya, mudah-mudahan sudah tergambar. Nanti kita bisa diskusi lagi di beberapa pertemuan selanjutnya gitu. Pak, nanti boleh
ini Pak, file RPS-nya Pak. Ya, RPS nanti saya share, cuma ini masih belum update ya Pak Utsman. Eh, Saya harus cari dulu RPS yang update, cuma ini Pak kurang Ayatullah, lebih. Ya, halo? Suara saya terdengar? ya terdengar Pak. Ya, oke. Ya, nanti saya coba kirimkan Bapak Ibu untuk RPS-nya ya. Sementara nanti Berarti gimana Pak berarti Utsman? nanti untuk materi-materi untuk presentasi nanti itu eh, belakangan apa ya dari Pak Ayatullah nanti ya. Betul, nanti saya akan kirimkan Pak. Mudah-mudahan sih besok ya saya ada kelas dulu. Mudah-mudahan besok lah saya kirimkan untuk beberapa Oke, materi diskusinya untuk kita kritisi bersama gitu. baik Pak. Mau nanya Ya, Pak, ya, silakan Pak praktisinya tuh, Rudi. praktisinya tuh kapan ya Pak? Praktisinya Oke, Pak. mungkin sekitar di akhir ini Pak, semester setelah UTS ya Pak. Itu nanti dengan praktisi kurang lebih nanti beliau akan sharing soal tadi ya yang dimulai dari pertemuan ke-10, kurang lebih nanti akan pertemuan ke-10 sampai dengan 15 gitu. Jadi beliau akan sharing bersama. Seperti itu, Oh baik, terima Bang kasih Willy. ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, kalau tidak ada eh, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Mohon maaf atas keterlambatannya ya. Tadinya saya mau sedikit masuk ke materi, cuma memang eh, sudah larut malam juga. Nanti kita langsung ketemu saja minggu depan, Bapak Ibu. Kita bahas topik soal kasus dalam audit sistem informasi gitu ya, untuk kita pelajari bersama. Itu saja dari saya, Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak thank you, Ayatullah. Chief. Terima kasih.